kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film kali ini menceritakan di mana seorang anak yang ingin membalas dendam tentang keluarganya yang telah dibantai oleh pembunuh yang mengerikan. Sampai akhirnya takdir mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan seekor naga es yang sangat sakti dan langka. Nah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene diawali di mana sebuah keluarga petani miskin yang terlihat berbahagia melakukan rutinitas sehari-harinya, yakni bercocok tanam sembari menikmati alam yang sangat indah. Yang ini adalah Lukas. Terlihat Lukas yang akan membajak sawah dengan kedua sapinya. Setelah membajak sawah dan dia merasa capek, akhirnya dia istirahat sampai ketiduran. Tiba-tiba dia terkejut karena mendengar suara jeritan, dan ternyata jeritan itu bersumber dari rumahnya. Lukas pun langsung bergegas dan lari menghampiri rumahnya. Sesampainya di rumah, dia syok karena melihat keluarganya sedang dibantai oleh sekelompok pembunuh yang memiliki julukan The Bear, The Wolf, The Scorpion, dan The Snake. Setelah mereka membunuh semua anggota keluarga Lukas, mereka pun langsung membakar rumah Lukas. Lukas yang bersembunyi melihat pembunuh itu pergi dan rumahnya yang hancur karena api yang berkobar. Lukas sangat terpukul atas kejadian ini. Lalu singkat cerita, Lukas bangkit dari keterpurukannya dan lantas menjual 2 ekor sapinya untuk perbekalan perjalanan yang akan dia lalui. Nah, kebetulan sekali sang raja yang bernama Raja Razvan sedang belusukan untuk mendengarkan keluhan para rakyat. Kesempatan itu tentu saja diambil Lukas untuk meminta keadilan pada raja. Dia menceritakan kejadian apa yang telah dialaminya. Tapi sayangnya permohonan itu tidak digubris oleh Raja Razvan dan Lukas malah diusir oleh pengawal Raja Razvan. Scene berlanjut di keesokan harinya, di mana Lukas menuju ke tempat seorang master pandai besi sangat terkenal di kota tersebut. Di sana dia menceritakan yang dialami. Lukas selalu mendapat sebuah pedang, dan master itu menyuruhnya pergi ke perbukitan tinggi pegunungan untuk meminta bantuan naga es yang bersarang di sana. Ya, walaupun awalnya Lukas tidak percaya, tapi singkat cerita Lukas pun berpetualang mencari naga es yang dimaksud oleh master pandai besi tersebut. Setelah dia bertanya ke sana kemari, dia malah dianggap orang gila oleh kebanyakan orang dan menimbukinya dengan batu. Akhirnya dia bertemu dengan seorang pria misterius yang memberinya petunjuk arah. Dia kemudian menuju ke arah yang pria misterius itu berikan dan sampailah dia di bukit di mana terdapat banyak salju. Lukas kemudian masuk ke dalam hutan itu dan dia juga masuk ke dalam sebuah gua besar. Lalu Lukas berteriak memanggil naga itu keluar. Dragon, come out! Seketika naga besar itu pun keluar dan menghampirinya. Lukas hampir diterkam oleh sang naga karena banyak nanya. Namun itu ternyata hanyalah gertakan aja untuk menunjukkan siapa yang paling terkuat. Lalu singkat cerita Lukas menceritakan bahwa dirinya ingin balas dendam kepada pembunuh yang telah membunuh anggota keluarganya. Tapi sayangnya jawaban sang naga malah mengecewakan Lukas. Sang naga yang bernama Sifet itu menolak membantunya balas dendam. Would you mind? Di sana Sifet malah memberikan ceramah kepada Lukas dan membuat Lukas kesal. Akhirnya Lukas pun pergi meninggalkan tempat itu. Scene lalu berlanjut di keesokan paginya saat Lukas bangun tidur di sembarangan tempat di hutan. Dia dikejutkan dengan kedatangan seekor kuda putih yang seakan-akan menjadi fasilitas tumpangannya. Maybe luck's turning my way. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang pemburu handal bernama Darius yang baik hati dan mau menemani perjalanan Lukas. Ternyata Darius sangat mengenal para pembunuh yang telah membantai keluarga Lukas. Darius pun menjelaskan kepada Lukas bahwa para penjahat itu akan berpencar ke arah mata angin, di mana The Bear menuju sarangnya di Broken Land yang searah dengan perjalanannya saat ini menuju utara. Kemudian mereka membuat rencana untuk meringkus The Bear dan para anak buahnya. Persiapan pun segera dimulai. Tiba-tiba kuda putih itu berubah menjadi seekor naga yang tidak lain adalah Sifet. Sifet ternyata mau menolong Lukas, tapi sayangnya Darius di situ tidak suka dengan kedatangan Sifet karena Sifet telah mengkhianati titah Raja Razvan ketika perang, di mana Sifet saat itu menolak untuk membantu raja melawan musuh dan dianggap sang pengkhianat. Lantas Darius yang tidak terima menyuruh Lukas untuk memilih antara dirinya atau Sifet. Lukas pun bingung dan berkata bahwa dia akan memilih kedua-duanya karena dia membutuhkan dua-duanya. Darius tambah tidak terima dan langsung meninggalkan mereka. Waktu pun berlalu di mana Lukas yang sedang bersantai dan merenungkan nasibnya tiba-tiba digerebek oleh sekelompok The Bear. Lalu adegan kejar-kejaran pun terjadi. Sifet
Sifet menolong Lucas dengan menghajar anak buah The Bear. Terlihat Lucas berlari ke atas, lalu disusul oleh The Bear ke atas bukit saat Sifet sedang sibuk melawan anak buah The Bear. The Bear merasa lebih kuat dari Lucas. Dia lalu mempermainkan Lucas dengan memutar-mutar badan Lucas. Untungnya ikat pinggang Lucas sobek dan membuat The Bear kehilangan keseimbangannya hingga dia terjatuh ke jurang. Dan seketika dia pun tewas dengan mudahnya. One down, three to go. We'll go for the wolf next. Scene berlanjut, perjalanan pun dilanjutkan, di mana Sifet menuntun Lucas ke tempat The Wolf. Perjalanan itu membuat Lucas dan Sifet saling mengenal lebih lagi antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun sampai di area hutan, di mana mereka langsung diserang oleh kelompok The Wolf dan pasukannya. Dan lagi-lagi Sifet dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi di sini Sifet tidak membunuh The Wolf karena dia akan digunakan untuk menuntun dan mencari tahu keberadaan teman penjahatnya yang lain. Menurut The Wolf, tempat yang paling dekat dari sana adalah sarang The Snake. I can take you there. Singkat cerita, sampailah mereka di sarang The Snake. Ternyata Darius terlihat di sana dan sedang melakukan rencana. Tapi sayangnya dia malah terjebak dan masuk ke dalam sarang The Snake. Keadaan pun semakin genting dan Sifet pun segera menolong Darius. Di tengah perkelahian, The Wolf mencuri keadaan dengan mencoba kabur. Tapi Sifet yang melihatnya langsung membekukan tangan The Wolf hingga patah dan terjatuh. Sementara itu The Snake sedang kabur dengan kudanya, tapi dia segera digagalkan oleh Lucas. Dan terjadi pertarungan sengit antara Lucas dan The Snake. Darius dan The Snake hendak menyusul Lucas, tapi untung saja The Snake sudah berhasil dilumpuhkan. The Snake diinterogasi di malam itu untuk mengatakan di mana penjahat yang lainnya. Tapi sayangnya The Snake tidak ingin memberitahu di mana lokasi Scorpion. Sepertinya The Snake ini sangat setia kawan ya pemirsa. Berlanjut di pagi hari, di mana The Snake digiring ke kota untuk dipenjara. Scene berpindah di mana mereka beristirahat di bar. Terlihat Darius sedang membaca surat yang diambil dari sarang The Snake. Nah, dari situlah terungkap bahwa sebenarnya rajalah yang menyuruh dan memperkerjakan para penjahat untuk membunuh orang-orang miskin supaya ketersediaan pangannya cukup dan kerajaannya terlihat makmur dan sejahtera tanpa harus memikirkan orang-orang miskin. Terlihat Darius justru disergap oleh pasukan Raja Rasvan karena dia telah menangkap The Snake. Saat itu bukti kekejaman raja berupa kertas perintah pembunuhan yang diambil Darius dari sarang The Snake malah diambil oleh salah satu prajurit yang mengira kantung kecil itu hanyalah berisi uang aja. Setelah raja pergi, tiba-tiba The Scorpio datang untuk membebaskan The Snake dari penjara. Dan akhirnya mereka lolos dari penjara. Lucas dan Darius pun pergi memburu jejak The Snake dan The Scorpion. Sampailah mereka di suatu daerah bersalju. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh The Scorpion dan The Snake. Darius lantas memerintahkan Lucas untuk mengambil kudanya dan segera kabur ke kota. Tapi saat Lucas hendak menuju kudanya, dia malah dihadang oleh The Scorpion dan menyengat Lucas dengan tongkatnya. Di sisi lain, Darius berhasil mengalahkan pasukan penjahat. Tapi setelah itu, dia harus melawan The Scorpion. Di sana The Snake pun menghajar Lucas yang tak berdaya. Di scene yang lain, Sifet menyamar menjadi seekor kucing imut untuk mengambil kembali bukti kejahatan yang dilakukan Raja Rasvan yang waktu itu diambil oleh prajurit Raja Rasvan. Ya, belum sempat diambil, Sifet mendapat telepati tentang kawannya yang sedang membutuhkan pertolongannya. Sifet pun lantas pergi dan langsung menyusul Lucas dan Darius. Scene lalu berlanjut memperlihatkan Darius yang terpojok. Tapi untungnya dia berhasil menyingkirkan sengatan tongkat beracun punya Scorpion. Tapi dia dicekik dan dimasukkan ke dalam air hingga membuatnya tidak dapat bernafas. Tapi di situ Darius menemukan anak panah yang jatuh di dalam air di sampingnya dan langsung menancapkan ke leher The Scorpion. The Scorpion pun akhirnya tumbang dan Darius selamat. Di saat yang lain, Sifet datang dan melihat Lucas terluka. Dia langsung marah dengan The Snake dan membunuhnya saat itu juga. Sifet yang khawatir lalu membawa Lucas terbang untuk mengobati luka Lucas. Di
sana terdapat wanita yang bernama Oana. Ternyata Oana adalah seorang gadis yang Lukas taksir saat dia berada di pusat kota. Kebahagiaan mereka pun sayangnya tak berlangsung lama karena raja dan pasukannya tiba-tiba datang untuk menangkap naga yang ia tuduh sebagai pengkhianat itu. Di sana rakyat tentu saja mendukung raja atas aksinya itu. Saat keadaan semakin genting, tiba-tiba Darius membawa seorang saksi kunci kejahatan yang dilakukan Raja Razvan. Dia adalah The Wolf yang masih bertahan hidup dan langsung membongkar kebusukan sang raja yang menyuruhnya membunuh semua rakyat miskin agar kerajaannya terlihat makmur tanpa kekurangan pangan. Setelah itu, Sifet menawarkan perlindungan bagi siapa saja yang mau berterus terang tentang keburukan sang raja. Beberapa pengawal raja pun akhirnya mulai buka suara atas kejahatan raja tersebut. I delivered such a message. I'm so sorry. Melihat hal itu, raja akhirnya diturunkan dari tahtanya di borgol dan dipenjara. Dan semua orang di sana tidak lagi membenci sang naga. Scene lalu berlanjut dengan bahagia, di mana Lukas kembali membangun peternakannya dengan Oana. Terlihat juga orang-orang kota yang mengunjunginya untuk berbagi kebahagiaan bersama. Dan film ini pun berakhir. Kalau happy ending gini lega ya guys lihatnya. Jadi buat kalian jangan lupa support channel ini agar terus berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.